bangkit berdiri, kita akan bernyanyi dengan judul lagu Yesus cinta semua anak. Kita bernyanyi bersama. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyaksikan apa ya Ibu Guru? Video kreativitas anak sekolah minggu Berikut ini. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendaki goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindung yang teguh. Happy ya ya ya, ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi Dari Kidung Jemaat nomor 385 ayat 1 dan ayat 2. Kita nyanyi sama-sama ya.
kita di ibadah kita minggu ini? Apa kabar adik-adik? Pasti dalam keadaan sehat? Puji Tuhan, kita diberikan kesehatan dan bisa kita beribadah pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang mau kita baca dan mau kita renungkan untuk pagi hari ini yang tertulis dari kitab Markus 10 ayat 13 sampai 16. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati dan pikiran kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan berikan kami kesehatan, kami bisa mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami bisa beribadah dengan baik, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan tadi yang Ibu Guru bilang di Markus 10 ayat 13 sampai 16. Ini tentang perikop Yesus memberkati anak-anak. Kita baca sama-sama. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itu yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan menjamah sambil meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Wah, luar biasa ayat untuk minggu ini. Ayat teristimewa untuk anak-anak. Bisa kita ambil judul, Ibu Guru ambil judul di sini. Anak-anak berharga di mata Tuhan. Jadi ya, anak-anak berharga di mata Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus welcome, terbuka kepada semua orang. Tapi pada ayat ini dia lebih mengistimewakan anak-anak. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus sangat mencintai anak-anak. Di dalam renungan ini atau di dalam firman Tuhan ini, Tuhan Yesus menjadikan anak-anak kecil menjadi contoh kepada orang dewasa. Kenapa anak-anak kecil jadi contoh, Ibu Guru? Karena anak kecil menerima ajaran Tuhan Yesus dengan hati yang tulus. Hati yang utuh, tidak curiga, menerima dengan hati yang baik. Itu kalau anak-anak. Pasti adik-adik sekolah minggu semua seperti itu kan? Tuhan Yesus sangat mencintai atau mengasihi anak-anak. Tuhan Yesus memeluk anak-anak. Nah, lihat nih. Tuhan Yesus memeluk anak-anak. Ini gambarnya. Ini Tuhan Yesusnya, ini anak-anaknya. Dekat dengan Yesus. Karena Yesus mencintai dan mengasihi anak-anak. Kenapa tadi? Karena anak-anak itu tulus hatinya, baik. Makanya dipeluk dan dikasihi oleh Tuhan Yesus.
karena ketulusan dan kesucian anak-anak. Tuhan Yesus membuat contoh kasih ibu kepada anaknya. Ibu pasti mengasihi anaknya. Kamu pasti dikasihi ibu di rumah kan? Dari kecil hingga besar sampai dewasa, apa yang diperlukan oleh anaknya pasti ibunya akan memberikan. Ibu guru mau tanya loh, pernah kamu dipeluk mama atau bapak di rumah? Pasti pernah kan? Karena apa? Karena orang tua kita, karena orang tuamu sayang kepada anak. Itu sebabnya dipeluk. Seperti Yesus tadi, dia mengasihi anak-anak, makanya dipeluk, dirangkul. Adik-adik sekolah minggu, bisa nggak kamu sebutkan 3 kasih yang pernah kamu rasakan dari orang tua? Pasti bisa ya. Nanti kamu sebutkan kepada orang tuamu, apa yang kamu terima dari orang tuamu, kasihnya apa? Selama kamu mungkin udah ada yang kelas 3, ada yang kelas 4, ada yang kelas 5, ada yang SMP, ada yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya. Pasti tahu apa yang diberikan oleh orang tua. Demikianlah kasih Yesus kepada adik-adik sekalian, anak-anak sekalian. Kasih Yesus itu mengalir langsung kepada anak-anak. Kasih Yesus mengalir melalui orang tua kita di rumah, bapak dengan mama. Kasih Yesus mengalir melalui teman-temanmu anak-anak. Kasih Yesus mengalir kepada kamu dengan orang-orang yang ada di sekitarmu atau di sekelilingmu. Kamu rasakan setiap hari ataupun setiap saat. Nah, adik-adik sekolah minggu, karena ketulusan dan kemurnian hati, anak-anak itu berharga di mata Tuhan, di dalam ataupun di hadapan manusia. Maka milikilah selamanya hingga dewasa. Jangan hanya anak-anak, harus sampai dewasa, bertahan. Jangan berubah. Jadilah contoh kepada sesama. Karena pemilik kerajaan surga adalah mereka yang punya kemurnian hati, ketulusan hati, dan kejujuran. Yang mempunyai kerajaan surga adalah mereka yang mempunyai kemurnian hati, ketulusan, dan kejujuran. Tuhan Yesus akan menerima orang-orang yang mengikut Dia. Tuhan Yesus akan memberkati, akan menaunginya, akan menjaganya, dan memeliharanya. Jadi adik-adik, kalau mau dipelihara, dijaga, dinaungi, diberkati oleh Tuhan Yesus, bahkan kamu akan dipeluk, dirangkul oleh Tuhan Yesus. Kamu akan dilindungi sampai selama-lamanya. Nah itu, kita harus melakukan yang Ibu bilang tadi. Karena anak-anak itu kan jujur, polos, tulus. Jangan pandai berbohong ya. Udah ada yang pandai berbohong di sini? Oh no, Tuhan tidak mau. Harus gini ya, harus jempol ke atas ya. Yang tadi tulus, apalagi? Apalagi? Polos. Nah,
mempunyai kemurnian hati dan jujur. Itu yang disukai oleh Tuhan. Kita akan dirangkul dan dipeluk. Adik-adik sekolah minggu, untuk ayat hafalan minggu ini Matius 5 ayat 8. Buka dulu. Matius 5 ayat 8. Ada kitab tadi kan? Oke. Kita baca sama-sama. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, itu tadi kan? Akan dirangkul, akan melihat Allah, katanya di Matius 5 ayat 8. Ini dihafal adik-adik ya? Dihafal Matius 5 ayat 8. Itu untuk ayat hafalan kita. Jadilah kamu anak yang jujur, anak yang baik, anak yang rendah hati, anak yang tulus, supaya kamu dipeluk dan dirangkul oleh Tuhan Yesus dan orang tuamu, juga orang-orang yang ada di sekitarmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat firman-Mu untuk pagi hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan, membaca, maupun merenungkan. Berkati anak-anak Tuhan supaya bisa melakukan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Biar mereka bisa benar-benar tulus menerima firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Jagakan mereka Tuhan, jauhkan dari segala penyakit. Biarlah anak-anak Tuhan tumbuh di dalam kesehatan yang Tuhan berikan kepada mereka, supaya mereka menjadi anak-anak yang bisa beribadah dan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat dan karunia dari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Kita bangkit berdiri, kita akan bernyanyi dari Buku nyanyian sekolah minggu nomor 117. Mari kita bernyanyi. Marilah kita berdoa, doa persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya lah kita.
Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Kita nyanyikan amin. 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 Demikian adik-adikku di rumah, jangan lupa melakukan 5M. Cuci tangan, pakai masker, Menjaga jarak. Menghindari kerumunan, kurangi mobilitas. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang.